Selamat pagi, selamat hari Minggu. Yang di rumah juga, yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming, shalom semuanya. Lambaikan tangan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kemarin saya dikirimin sama teman di grup WhatsApp, katanya seperti ini. Dulu katanya orang berkata, bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh, ya kan? Sekarang terbaliknya katanya, bersatu kita celaka, bercerai kita selamat. Amin, amin. Tetap jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan dengan sabun, kemudian tetap pakai masker, ya. Terima kasih untuk semuanya yang tetap pakai masker di dalam gereja ini, dan kita tetap jaga jarak. Dan setelah ibadah, mohon maaf tidak ada fellowship, masing-masing ambil jalannya masing-masing. Amin, amin, haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu menjaga kami. Kami percaya dalam segala jalan kami tetap selamat. Meskipun kami dimanapun kami berada, dimanapun seisi kami berada, dan kami percaya penjagaan malaikat 24 jam, penjagaan Tuhan penuh di atas diri kami. Seperti Tuhan menjaga bangsa Israel keluar dari Mesir, pada waktu siang ada tiang awan, pada waktu malam ada tiang api. Artinya kami tetap selamat, kami tetap dilindungi, kami tetap dahsyat, kami akan melihat masa depan yang cemerlang, dan kami akan sampai kepada tujuan kami. Tidak akan sampai kami kekurangan suatu apapun juga. Kami percaya celaka, maut, mara bahaya akan dijauhkan dari kami, dan kami berdoa tidak ada yang akan membahayakan hidup kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman, dan juga Robi yang akan membawa puji-pujian di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya ketika puji-pujian itu dinaikkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dimerdekakan. Dan kami hari ini kami percaya kami akan berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat doa, penyembahan, dan lewat firman yang akan disampaikan oleh firman-Mu, yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin, haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Saya menyapa yang di rumah, shalom. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang ajaib. Di luar boleh banyak yang jatuh, tapi kita masih tetap berdiri. Amin. Haleluya. Kita mau nyatakan pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau Allah yang layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup kami. Mari kita katakan bersama. Bapa di surga, kami cinta Kau. Nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu ditegakkan dalam pujian, dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang telah dan akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Mari kita mau katakan lagu ini dari awal lagi. Panggil Dia. Bapa di surga, inilah sebuah rumah-Mu hari ini Tuhan.
seluruh bumi. Kerajaan dan satu suara pagi hari ini, umatmu dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang teladan akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang teladan akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Sekali lagi, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang teladan akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan sama-sama. Mari panggil dia Bapa. Katakan, Bapa di surga, kami cintakan, namamu ditinggikan. Yes, Kau dahsyat Tuhan, kerajaannya ditegakkan dalam pujian. Dan kami para umatmu dan umatmu beritakan karyamu. Katakan, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang teladan akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa
Dia hadir, Dia ada di tempat ini. Sembah Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Masih tetap berdiri, masih tetap semangat. Kita mau memuji Tuhan. Yang di rumah masih kuat. Kita mau lanjut memuji Tuhan, amin. Mari kita angkat suara kita. Kita menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja yang maha besar. Yes. Come on. Yes. Yes. Woo. Katakan Tuhan, mantap. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, Dia Tuhan Raja Maha Besar. Asik. Mari kita bergoyang bangga. Tuhan Raja Maha Besar. Yes, Tuhan yang siapa dulu? Bapak Ibu, mari datang menyembah. Sekali lagi dengan semangat katakan Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Menyembah Dia. Katakan, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran Tuhan, nyanyi. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Lagi Tuhan serukan, Tuhan Raja Maha apa? Besar. Haleluya. Dia Tuhan yang maha besar, Dia Tuhan yang dahsyat, amin. Yes, Laskar Kristus dipersilakan kembali duduk. Tetap dalam hadirat Tuhan.
Haleluya. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Biar pada pagi hari ini kita menerima janji-janji Tuhan. Kita menerima kebaikan Tuhan. Kita dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kata-kata firman yang disampaikan yang menghidupkan setiap kami, yang menuntun kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan sekali lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Kami katakan lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Dalam semai kita bersama kita lagi semua. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi kami cinta Kau Tuhan Yesus, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi, lebih dalam lagi ku rindukan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari angkat tanganmu sekali lagi, katakan lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi. Mari umat Tuhan sekali lagi katakan, ku mengasihi, ku mengasihi-Mu. Mari beri tepuk tangan buat kekasih hati kita. Haleluya. Hari ini Bapak, ini menjadi doa kami semua, kami baik yang kami hadir di gereja maupun yang menyaksikan secara online. Biar makin kami mendekati penutup tahun ini Bapak, kami makin lebih dalam memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Hamba berdoa Bapak sebagai gembala, biar kiranya setiap umat-Mu di GB Live ini Bapak, kami punya kualitas persekutuan dengan Tuhan Yesus. Karena firman-Mu yang berkata hanya dekat Allah saja kami bisa tenang. Di tengah segala keadaan, krisis ekonomi, dan segala permasalahan, kami berdoa Bapa, biar kami lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Karena ketika kami mengenal Tuhan, kami mendapatkan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Kristus. Urapi setiap kami pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau yang sudah menyiapkan pesan buat umat-Mu,
Kami percayalah Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk menerima berita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya ada roh pewahyuan di dalam ruangan ini untuk mewahyukan pewahyuan yang baru buat umat-Mu pagi hari ini. Baik yang ada di sini maupun yang menyaksikan secara online. Kami percaya Bapa, Engkau yang menyediakan jauh lebih besar dari apa yang dapat kami pikirkan, dari apa yang dapat kami doakan. Seperti kuasa yang telah bekerja di dalam kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang hadir pada ibadah secara offline di GB Live maupun yang menyaksikan secara online. Tanpa terasa tinggal 95 hari lagi untuk menuju tahun 2021. Bagaimana kabar saudara sejauh ini? Saya berdoa agar kondisi saudara dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini kita masih di dalam tema Far More. Tuhan punya jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih dari yang kita pikirkan, ya. Dengan ayat mas kita pada Efesus 3 ayat 20 sampai 21 dari versi The Message, saya tetap menyampaikan ini kepada saudara yang berbunyi, boleh kita baca sama-sama 1 2 3. God can do anything you know, far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. He does it not by pushing us around, but by working within us, His Spirit deeply and gently within us. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya kurang lebih berkata, Tuhan sanggup melakukan apapun, jauh lebih dari yang dapat kita imajinasikan, jauh lebih dari yang dapat kita duga, jauh lebih dari yang dapat kita minta dalam impian terbesar kita. Ia melakukannya bukan dengan memaksa kita, melainkan Ia bekerja di dalam kita. Rohnya yang kudus menuntun saudara dan saya dengan lembut dari dalam diri kita. Saudara, 15 November 2010 merupakan hari bersejarah dalam kehidupan saya dan istri. Karena hari tersebut lahir putri kami yang pertama, yang lucu dan menggemaskan, Mesiana Angeline Nebago. Saya ikut dampingin istri saat proses persalinan, melihat bagaimana Mesia keluar, lahir ke dunia. Sempat deg-degan juga saudara. Karena kenapa? Karena waktu Mesia keluar itu dia nggak nangis. Ya saya kan kalau baby itu keluar langsung nangis keras gitu ya. Tapi Mesia nggak nangis. Saya deg-degan, dokter gendong gitu ya. Terus dokter juga membalikkan gitu, jadi dipegang kaki di atas, kepala di bawah, lalu dicolok-colok tenggorokannya sama selang untuk keluarin lendir gitu ya. Tapi nggak nangis juga. Jadi saya deg-degan juga. Akhirnya dokter itu dipegang, diangkat gitu Mesia, lalu ditepuk-tepuk telapak kakinya. Nah, pada saat ditepuk-tepuk telapak kakinya baru nangis keras. Selanjutnya dokter ngecek jumlah jari tangan kirinya, jumlah jari tangan kanannya, ya, jari kakinya lengkap gak? Ada 10 gak? Gitu ya. Lalu dicek matanya pakai sinar gitu ya. Apakah merespon matanya terhadap sinar? Berarti artinya matanya bisa melihat. Lalu dibeginiin ke telinganya gitu ya, apakah dia merespon, supaya ngecek apakah telinganya juga bisa mendengar. Dicek semuanya saudara ya. Dan hari itu kita senang sekali karena kita juga baru jadi orang tua pada saat itu ya kan. Saya juga mengucapkan selamat buat jemaat. Ada 2 orang yang saya tahu sedang mengandung ya. Jadi selamat buat saudara yang sedang mengandung. Saya berdoa agar proses kehamilannya lancar sampai nanti proses persalinannya juga lancar ya. Mungkin kalau anak saudara lahir nanti bisa dikasih nama Corona gitu ya, supaya saudara bisa mengingat penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Nggak bercanda saudara ya. Kalau COVID juga boleh ya. Saya mau katakan sama saudara, melihat anak lahir dalam keadaan normal dan sehat, itu harapan semua orang tua, betul? Sebagai orang tua, kita menginginkan semua yang terbaik terjadi di dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, tahukah saudara, di Injil Yohanes pasalnya ke-9, saudara nanti baca saja di rumah. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus selama di muka bumi ini,
Satu ketika mereka berjalan, saudara, Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Pas lagi jalan, mereka lihat ada seorang pengemis di pinggir jalan. Nah, pengemis ini kondisinya buta. Dan ternyata diketahui bahwa butanya tuh sejak lahir, saudara. Betapa menyedihkannya ya. Sejak lahir buta. Saya ngebayangin nih, saya berimajinasi bahwa saudara satu ketika ada seorang anak yang lahir di tengah sebuah keluarga. Betapa pasti keluarganya bahagia ya. Siapa yang gak suka? Siapa yang gak bahagia anak lahir gitu ya. Saya yakin saudara betapa sang ayah juga bersuka cita. Sang ibu yang 9 bulan hamil lalu mengalami proses persalinan yang begitu juga tidak mudah, tapi ketika anak itu lahir, maka itu satu hal yang membahagiakan. Tentu zaman dulu belum secanggih zaman sekarang, ya. Ilmu kedokteran maupun alat-alat medisnya tentu berbeda, sehingga kemungkinan besar waktu anak itu lahir belum tentu sama seperti Mesiana lahir, yang bisa dicek sana sini apakah kondisinya sempurna. Saya yakin saudara waktu anak itu lahir, orang tuanya senang gitu ya. Sang ayah gendong-gendong anaknya, ibunya menyusui anaknya. Sampai saya yakin satu ketika mungkin sang ibu mulai ngajak main anaknya. Halo, halo, halo. Tapi sang ibu mungkin bertanya-tanya, kok ini matanya kayak kosong. Matanya kayak gak merespon. Mungkin satu ketika sang ayah menggendong anaknya dan juga mengajak main, tapi sang ayah juga bingung, kenapa kok kelihatannya matanya kayak ke kanan, ke kiri, kayak nggak fokus. Mungkin satu hari saudara, suami istri ini mulai ngobrol, "Mah, kenapa ya sama anak kita kok aku ajak main kayak nggak respon?" Mungkin sang ibu juga bilang, "Iya ya Pak, aku juga kalau lagi nyusuin dia, aku juga coba ajak ngobrol, coba ajak main, coba ajak bercanda, tapi kok dia kayak nggak fokus ya." Dan saya yakin saudara, satu hari mereka mengetahui bahwa ternyata anak yang mereka lahirkan, yang ada di tengah-tengah keluarga mereka, ternyata anak itu buta. Orang tua mana yang perasaannya tidak hancur ketika mengetahui bahwa anak kesayangan mereka, buah hati mereka, buta. Seolah-olah dunia runtuh, seolah-olah harapan mereka menjadi sirna. Nah, pernahkah saudara juga ngalamin hal-hal seperti ini? Atau mungkin saudara sedang ngalamin. Ketika keadaan terkesan baik-baik saja, terlihat segala hal tadinya nyaman dan menyenangkan, kemudian saudara mengetahui bahwa semua itu hilang dari kehidupan saudara. Bahwa kehidupan saudara akan berubah dan seolah-olah semua ketakutan masuk ke dalam kehidupan saudara. Nah, anak yang buta tadi lahir saudara, beranjak dewasa. Alkitab tidak mencatat bagaimana kehidupan dia dari kecil sampai jadi dewasa. Enggak ada catatannya di Alkitab. Tetapi Alkitab saudara mencatat bahwa dia buta sejak lahir. Dan saudara, saya yakin bagaimana kita dididik di dalam sebuah keluarga itu akan menentukan kita masa depan kita nanti jadi apa. Karena anak yang buta dari lahir ini pada saat dewasa, Alkitab bilang dia bekerja sebagai apa? Pengemis. Bagaimana kalau saudara punya anak lalu besarnya jadi pengemis? Gimana perasaan saudara? Dan saudara, bagaimana sih saudara memandang seorang pengemis? Saya ada 5 catatan sifat pengemis menurut saya, ya, kurang lebih. Yang pertama, menurut saya sifat pengemis itu hidup karena belas kasihan orang lain. Yang kedua, pengemis itu hanya bisa menerima dan kemungkinan besar tidak mau memberi. Yang ketiga, kemungkinan besar dia merasa nggak punya modal untuk bekerja ataupun berbisnis. Yang keempat, dia merasa hidup ini indah tapi buat orang lain, bukan buat saya. Yang kelima, mungkin dia merasa bahwa orang lain tuh lebih beruntung dari saya. Nah, saya mau katakan sama saudara, ini dugaan saya saudara. Selama saya belajar banyak, saya baca buku, saya mengamati saudara ya,
Bagaimana saudara dibesarkan di dalam sebuah keluarga, lingkungan saudara, orang tua saudara, itu akan membentuk siapa saudara di kemudian hari. Itu yang akan membentuk pilihan-pilihan di dalam hidup saudara di kemudian hari. Pilihan karir, pilihan bisnis, pilihan pasangan hidup, dan lain sebagainya saudara. Contoh, jika seseorang dilahirkan di dalam keluarga tentara, apalagi orang tuanya punya pangkat yang tinggi di dinas kemiliteran, itu kalau anaknya besar, kemungkinan besar dia jadi tentara, atau paling banter jadi polisi saudara. Saya ingat satu ketika gembala pembina kita, pendeta Temi Berhitu, cerita sama saya bahwa ayahnya itu adalah pendeta, tapi hidupnya dalam kesederhanaan, semuanya serba pas-pasan. Sehingga waktu Pak Temi beranjak dewasa, lalu dia kuliah, lalu dia lulus, dia nggak mau jadi pendeta, dia memilih jadi pengusaha. Alasannya cuma satu, saya nggak mau jadi pendeta karena kalau jadi pendeta hidupnya susah. Karena bagaimana saudara dibesarkan dalam sebuah lingkungan itu akan mempengaruhi siapa saudara di masa depan nanti. Jadi kebayang nggak anak yang lahir dalam kondisi buta sampai besarnya jadi pengemis, saudara, kira-kira seperti apa dia dibesarkan, saudara? Saya ngebayangin, saudara, dari buta dari kecil, saudara, mungkin ya, dugaan saya nih, tiap kali yang dia dengar cuman apa? Udahlah, kamu nih buta, nggak punya masa depan. Orang buta nggak punya pekerjaan. Nggak ada yang mau sama orang buta. Kamu nggak usah banyak berharap, nggak usah punya cita-cita karena kamu buta. Hingga pada akhirnya ia memutuskan menjadi pengemis. Alasannya simpel, ya karena inilah satu-satunya yang saya bisa lakukan. Mau ngapain lagi? Orang buta. Dan ternyata saya dapat informasi, saudara, ternyata di dalam tradisi orang Israel atau orang Yahudi, kalau ada anak lahir dan sejak lahir jadi buta, itu dianggap orang yang terkutuk. Gila ya? Dan tahu gak saudara? Maka orang-orang di sekitarnya supaya gak ikutan ketular, maka orang-orang di sekitarnya wajib mengutuki dia kalau ketemu. Kebayang gak saudara? Sudah dicap sebagai orang yang terkutuk, orang-orang di sekitarnya itu juga kalau ketemu dia harus Jadi gak heran dari kecil dia hidup di dalam satu lingkungan, satu atmosfer, satu komunikasi, satu pembicaraan yang selalu dia dengar adalah kutukan. Saya nggak tahu apa ada di antara saudara yang pernah atau sedang merasakan hal yang sama, bahwa hidupmu saat ini, pekerjaanmu, bisnismu, kondisimu seolah-olah itu satu-satunya yang kau bisa lakukan. Mungkin kau berkata, mau ngapain lagi Pak? Ya umur udah segini mau apa lagi sih Pak Jun? Ya Pak Jun sih enak, masih muda, banyak kesempatan, banyak koneksi, pendidikan tinggi. Ya kalau saya begini aja saya udah syukur, saya nggak muluk-muluk. Nah saya mau katakan sama saudara, buat pengemis buta, mengemis itu adalah hal yang wajar. Nggak muluk-muluk, terkesannya tahu diri. Ya udah buta, mau ngapain lagi? Ya mengemis. Sampai satu ketika saudara, Tuhan Yesus menghampiri dia. Selalu ada yang berbeda waktu seseorang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah saya mau katakan sama saudara, Tuhan Yesus lewat di depan dia. Lalu murid-muridnya bilang, ini anak buta dari lahir. Udah gitu murid-muridnya bilangnya apa? Salah siapa? Salah orang tuanya apa salah dia? Tahu gak di dalam bahasa Inggris Tuhan Yesus bilang apa? You have the wrong question. Kamu bertanya yang salah. Tahu gak saudara? Ada begitu banyak orang di dalam kehidupan ini, ketika melihat kondisi saudara nggak sesuai seperti yang mereka harapkan, selalu orang cari salah siapa.
Dan tanpa sadar kita pun begitu dalam hidup. Kalau ada sesuatu yang gak cocok sama kita, sesuatu yang bikin kita gak nyaman, sesuatu yang menurut kita gak sesuai harapan, kita juga mulai cari salah siapa. Yang jelas bukan salah gua. Kalau salah mah salah orang lain. Salah bapak gua, salah emak gua, salah temen gua, salah pasangan gua, salah. Semuanya salah orang lain kecuali saya. Tapi Tuhan Yesus gak jawab pertanyaan itu, saudara. Tuhan Yesus cuma bilang kamu bertanya yang salah. Tapi Tuhan Yesus ngapain? Dia meludah ke tanah. Nah, siapa di sini yang tahu kenapa Tuhan Yesus meludah? Nah, ini informasi lagi, saudara. Ternyata kalau kita ketemu di Yahudi, di Israel nih, saudara ketemu ada orang buta dan dia butanya sejak lahir, saudara harus mengutuki dia sambil meludah. Orang buta lu, mungkin ya, terkutuk lu tuh. Jadi dari kecil dia udah terbiasa dengar kutukan dan dengar suara meludah. Dan kali ini buat dia mungkin sama saja. Tapi membuat dia berbeda lah. Waktu Tuhan Yesus ngeludah ke tanah, diaduk-aduk tanahnya sehingga jadi lumpur. Lalu lumpur itu ditaruh di matanya. Lalu Tuhan Yesus berkata, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Dan dia pergi, saudara, ke kolam Siloam. Saya bingung sama dia, kenapa dia main pergi aja? Disuruh mau aja. Kenal belum? Kan baru ketemu. Jadi kemungkinan besar emang dia udah merasa gue bukan siapa-siapa. Jadi kalau orang suruh-suruh dia, ya udahlah ngikut aja. Namanya juga orang terkutuk. Ngikut aja lah. Tapi kok dia tahu sih jalan ke kolam Siloam? Kan dia buta. Kemungkinan besar, saudara, kalau saudara menyuruh orang buta pergi ke satu tempat dan dia bisa capai tempat itu cuma karena dua alasan. Yang pertama, dia pernah ke sana. Jadi dia mungkin meraba-raba, oh ini pohon yang ini, oh ya, nah habis ini ada tiang nih, oh ya, dia karena dia pernah ke sana. Jadi berdasarkan pengalaman. Atau hal yang kedua, kalau nggak pernah ke sana, nggak punya pengalamannya, maka yang kedua adalah nanya orang. Om, kolam di mana om? Lurus. Ya kanan. Nanya orang. Nanya. Bukankah kita dalam hidup juga gitu, saudara? Waktu kita punya keinginan mencapai sesuatu, mewujudkan mimpi, mencapai target, kita merasa pede karena pertama, kita pernah melakukannya. Kita punya pengalamannya. Tapi kalaupun kita nggak punya pengalamannya, kita gimana? Nanya orang, ikut seminar, ikut training, punya mentor, baca buku. Kita cari orang lain yang pernah ngalamin. Kita belajar dari kesuksesan mereka. Akhirnya dalam hidup kita, kalau enggak kita dituntun sama diri sendiri berdasarkan pengalaman, atau kita dituntun oleh manusia lain. Kapan dong kita dituntun oleh yang namanya Tuhan semesta alam? Nah, orang buta ini, saudara, akhirnya dia pergi ke kolam Siloam. Enggak ada tuh. Di Yohanes 9 Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Enggak ada loh. Enggak ada. Jadi kemungkinan besar alasan dia pergi ke kolam menurut saya cuma dua. Pertama, karena Tuhan suruh, ya udah gue ngikut aja lah ya. Ya udahlah gue ikut aja lah karena Tuhan suruh, dia nggak banyak nanya, nggak banyak mikir. Atau alasannya yang kedua apa? Buat bersihin tuh lumpur. Kan lumpurnya ada di mata, ya udahlah bersihin lah. Akhirnya saudara dia tiba di kolam Siloam. Dia coba bersihin, saudara. Nah, kalau saudara bersihin mata pakai air, saudara harus apain mata saudara? Pejamkan, betul gak? Saudara harus pejamkan mata saudara. Nah, ini bedanya sama orang yang bisa melihat. Kalau orang yang bisa melihat, waktu saudara pejamkan mata, apa yang saudara lihat? Kegelapan, betul gak? Tapi kalau saudara buka mata, apa yang saudara lihat? Saudara lihat berbagai rupa, saudara lihat berbagai benda, saudara lihat berbagai warna, saudara lihat sinar-sinar. Tapi buat orang buta, saudara, mau merem, mau melek, yang dilihat cuma satu, apa? Kegelapan. Buat orang yang normal seperti saudara dan saya yang bisa melihat, merem sama melek ada bedanya. Buat orang buta, mau merem mau melek gak ada bedanya. Pernah gak saudara ngalamin perasaan kayak gitu? Kayaknya gue udah doa-doa, udah gak ada bedanya, hidup gue gini-gini aja. Yang gue lihat cuma kegelapan, madesu. Apa tuh madesu? Masa depan suram gitu ya.
Yang gue lihat cuma keputusasaan, kesedihan, kekecewaan, nggak ada bedanya. Tapi kali ini beda, saudara. Karena saat dia cuci muka, dia cuma tahu kegelapan. Dia cuma tahu satu warna, yaitu hitam. Dia nggak pernah tahu ada warna lain. Cuman meraba-raba. Tapi waktu dia cuci mukanya, dia juga nggak ngarep sembuh, saudara. Karena memang dia nggak pernah tahu apa itu namanya sembuh. Dia nggak pernah kenal apa yang namanya melihat, saudara. Tetapi saudara, dia cuci mukanya dan kebayang nggak? Waktu dia buka matanya, saudara, kali ini beda. Kali ini beda. Mungkin dia mulai lihat ada gambar. Kok dia lihat ada orang? Dia mulai lihat ada sinar. Saya ngebayangin, saudara, perasaannya, jantungnya mungkin mulai deg-degan ya. Pikirannya mulai campur aduk. Wah, saya mau katakan sama saudara, ini dari lahir buta, saudara. Dari lahir buta, ngarep sembuh juga kagak, ditawarin sembuh juga enggak. Selama ini hidupnya cuma taunya terkutuk sambil dengar ludah. Tapi kali ini ada satu orang yang namanya Yesus, ludahin dia, campur, taruh lumpur di matanya, suruh ke kolam Siloam, dia cuci. Karena memang Tuhan kita melakukan jauh lebih besar dari yang saudara harapkan, dari yang saudara impikan. Jauh lebih besar, saudara. Dia melakukan far more, saudara. Akhirnya dia kegirangan, saudara. Dia cerita sama saudaranya, dia cerita sama papa mamanya. Mau semua orang kaget, saudara. Semua pada bilang apa? Ini kan bukannya, lah ini kan yang buta nih. Lah ini kan dia yang buta, kita kenal nih. Kalau bahasa saya, lah ini kan yang kita cita-citakin nih dari kecil nih. Nah ini kita ledek-ledekin, yang kita kutuk-kutuk nih. Loh kok dia bisa ngelihat? Dia cerita bahwa dia ketemu orang yang namanya Yesus. Dan Yesus ini meludah ke tanah, aduk-aduk tanahnya, lalu lumpurnya dioleskan ke matanya. Dia suruh saya pergi ke kolam Siloam. Pas saya cuci, mata saya bisa melihat. Padahal murid-murid tanya, ini buta salah siapa? Tuhan gak pernah cari salah saudara apa. Tuhan gak peduli sama masa lalu saudara. Yang Tuhan peduli masa depan saudara. Sehingga yang buta bisa melihat. Yang tadinya cuma segala sesuatu gelap, sekarang si orang buta berkata, gue punya masa depan. Gue bisa ngelihat sekarang. Tapi persoalannya muncul, saudara. Itu satu kota gempar karena orang buta ini bisa melihat sampai ke telinganya orang Farisi dan ahli agama. Kenapa? Karena dia sembuh pada hari Sabat. Menurut tradisi Yahudi, hari Sabat saudara gak boleh ngapa-ngapain, termasuk menyembuhkan orang buta, gak boleh. Jadi dia sembuh di hari yang salah, saudara. Dia sembuh di saat yang salah, saudara. Ya memang begitu, saudara. Mau sampai kapanpun, hari di mana saudara diberkati, itu adalah hari yang salah buat musuh saudara. Itu adalah hari yang salah buat orang yang gak suka sama saudara. Nah saya mau katakan sama saudara, saya gak heran, saudara. Makanya dari kisah ini, Tuhan Yesus berkata di Yohanes 10, ayat 10 bagian yang A. A thief is only there to steal and kill and destroy. Orang melek pun jadi salah. Bayangin saudara, orang buta jadi melek, jadi salah. Ada kalanya waktu saudara cerita mimpi saudara ke orang lain, saudara cerita doamu ke temanmu mungkin, engkau mungkin cerita harapanmu ke orang tuamu atau ke komunitasmu, mungkin saja mereka bilang, "Dalah, jangan muluk-muluk. Kita nih uratnya emang udah urat orang susah. Dahlah, terima aja takdir. Dahlah, jangan mimpi di siang bolong. Udahlah, mujizat tuh zaman dulu. Udahlah." Akhirnya harapan saudara dicuri. Mimpi saudara mati. Cita-cita saudara kubur dalam-dalam. Tapi pagi ini saya bersyukur, karena di Yohanes 10 ayat 10b, Tuhan Yesus berkata apa? I came so they can have real and eternal life, more and better life than they ever dream of.
Yesus berkata, aku datang untuk memberi kepadamu kehidupan yang sebenarnya, yang real, and eternal life, hidup yang kekal, more and better life, lebih dan lebih lagi, lebih dari yang saudara ever dream of. Amin. Nggak ada orang buta mimpi bisa melihat. Pak Jun kalau khotbah kayak di awan-awan gua nggak paham. Orang buta juga nggak paham apa itu melihat. Tapi orang buta percaya. Karena buat saudara yang percaya, saudara akan terima yang jauh lebih dari yang saudara harapkan. Dan saya berpikir saudara, Yesus datang untuk beri kita hidup. Dan seringkali kalau kita ngomong agama, ngomong tentang Tuhan, hidupnya tuh hidup kekal Pak, eternal life. Hidup kekal tuh ngomongin sorga. Saya butuhnya sekarang Pak, itu dia. Makanya sebelum kata eternal life ada kata apa? Real. Real life itu bicara tentang hidup di bumi. Real life itu bicara reality. Reality itu apa? Realitas. Apa ngomong realitas? Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, saudara punya realitas. Sehingga saudara bilang apa? Nggak usah terlalu optimis. Realistis dong. Realistis itu saudara melihat realita atau kenyataan yang ada di depan mata saudara. Memang realitanya orang buta adalah jadi pengemis. Itu realitanya orang buta. Tapi realitanya Tuhan Yesus, orang buta bisa melihat. Itu realitanya Tuhan Yesus, saudara. Buat orang lain mungkin realitanya saudara memang hidupnya begitu. Tapi realitanya Tuhan Yesus mau memberikan kepada saudara jauh lebih dari yang saudara dapat harapkan, dari impikan, dari yang saudara doakan. Karena ia punya more and better life. Itu realitanya Tuhan Yesus, saudara. Realitanya manusia memang hanya sesuatu yang natural, yang normal. Tapi kan Tuhan kita supernatural, saudara. Itu sebabnya Paulus berkata di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya. Bukan kekayaan Paulus, bukan asetnya Paulus, bukan berapa banyak finansialnya Paulus. Siapa di sini yang mau melihat dan diberkati lebih dari yang diharapkan? Seringkali kita bilang mau Pak, gimana caranya? Kita mau langsung bertindak. Tapi tujuannya membuktikan. Seringkali keinginan kita untuk bertindak itu karena kita nggak percaya, saudara. Makanya kita butuh pembuktian. Sedangkan Tuhan mau saudara dan saya percaya dulu, sehingga saudara bertindak karena saudara percaya. Percayakan apa Pak? Percaya bahwa Tuhan punya rencana dahsyat dalam hidupmu. Percaya bahwa saudara berharga. Percaya bahwa Tuhan punya kesanggupan untuk memulihkan hidup saudara. Percaya bahwa Dia menyediakan far more, jauh lebih. Bagaimana orang buta ini bisa melihat? Itu bisa menjadi formula atau rumus untuk kehidupan saudara. Yesus bilang apa? Pergi dan basuhlah matamu kemana? Kolam Siloam. Kalau nanti saudara baca di Injil Yohanes pasal yang ke-9, itu dibilang artinya Siloam itu apa? Yang diutus. Yang diutus. Yesus seolah-olah berkata, pergi dan basuh matamu yang penuh kotoran dan buta itu ke yang diutus. Dalam pengalaman hidup saya, ada banyak hal yang saya buta, dalam tanda kutip. Buta tuh gak ngerti, gak tahu gitu ya. Mungkin gak buta secara fisik, tapi buta dalam hal-hal yang lain. Dulu saya buta tentang sales. Dulu saya buta tentang bagaimana menjalankan operasional perusahaan. Dulu saya buta bagaimana membangun hubungan dengan orang lain. Dulu saya buta bagaimana mengatur keuangan. Dulu banyak hal yang saya buta. Sampai Tuhan Yesus suruh saya pergi ke Siloam, ke orang-orang yang diutus. Saya pergi ke si A, saya pergi ke si B. Untuk apa? Untuk dia bersihin yang menutupi mata saya. Tapi saudara harus mau dibersihin, harus mau belajar. Apa jadinya kalau orang buta mau dibikin melek, dia bilang, gue udah ngerti apa arti melek. Lalu masih buta. Akhirnya saya pergi ke si A, saya pergi ke si B. Akhirnya yang tadinya saya buta, saya bisa melihat.
Saya jadi bisa melihat bagaimana jualan. Saya jadi bisa melihat bagaimana mengatur, mengelola perusahaan. Saya jadi bisa melihat bagaimana membangun hubungan. Saya jadi bisa melihat bagaimana mengatur keuangan. Sehingga hari ini saya punya kehidupan jauh lebih dari yang saya impikan daripada 10 tahun yang lalu, saudara. Saya mau katakan sama saudara, hal yang sama, saudara. Hal yang sama itu juga bisa terjadi di dalam hidup saudara. Makanya datang sama Tuhan Yesus. Dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang tahu di mana lokasinya kolam Siloam buat kehidupan saudara. Karena Dia yang tahu mana orang yang tepat untuk membuka hal-hal yang saudara buta. Saya mau katakan sama saudara, jangan andalkan siapapun atau apapun, andalkan saja Tuhan. Karena dunia punya keinginan supaya saudara tetap mengemis. Kenapa? Karena kamu buta. Buat dunia mungkin kita terkutuk. Udahlah, udah susah aja. Mulai dari kakek lu juga susah. Saya mau katakan sama saudara, satu ketika ada teman saya, dia jadi karyawan udah 30 tahun sama seorang bos yang menurut dia pelit dan kejam. Terus bosnya bilang apa ke dia? Karena anaknya si karyawan ini baru lulus kuliah. Bosnya ngomong gini kepada dia, anak lu suruh kerja aja sama gua. Terus teman saya ini bilang sama saya, "Ogah, cukup gua aja yang dimudakin," katanya. Tapi kan si bosnya bilang apa? Ya, anak lu mah nasibnya harusnya sama aja kayak lu. Sekali, maaf kasarnya, sekali panpo tetap panpo. Anak panpo juga jadi panpo. Tapi pagi hari ini saya mau bilang sama saudara, Tuhan sanggup tuntun saudara. Ketemu kolam Siloam. Waktu mata saudara mau dibersihin, udah belajar aja, ikutin aja, nurut aja. Karena Tuhan yang akan bawa saudara ke tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu orang-orang yang tepat. Jauh lebih dari yang saudara bayangkan, jauh lebih daripada yang saudara impikan. Boleh angkat tangan kananmu, taruh di dadamu, katakan bersama saya, aku melihat diriku sehat, aku melihat diriku diberkati, aku melihat diriku beruntung, aku melihat diriku kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidupku. Aku melihat Tuhan menuntun aku ke kolam Siloam yang aku butuhkan, ke tempat yang tepat, di waktu yang tepat, berjumpa dengan orang-orang yang tepat, sehingga aku menerima berkat Tuhan yang jauh lebih dari yang aku bayangkan, dari yang aku doakan, dari yang aku impikan. Dalam nama Yesus, aku melihat, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah sekarang saudara bilang, walaupun jauh, saudara bilang ke kanan kirimu, bilang begini, aku melihat kebaikan Tuhan terjadi dalam hidupku. Bilang lagi, jangan lupain saya. Haleluya, haleluya. Ada lagu baru ini, saya mau minta saudara berdiri, kita nyanyi yuk. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was meant to worship. I was meant to bless your name. Kenapa saya terinspirasi sama lagu ini 3 hari belakangan saudara? Karena liriknya berkata, I was made to worship. Saya dan saudara itu diciptakan untuk jadi penyembah. Untuk jadi penyembah. Saya diciptakan to bless your name, untuk memberkati nama Tuhan. Terus dikatakan, I will shout your praise forever. Saya akan meneriakkan pujian selamanya. Itu yang terjadi sama orang buta tadi saudara. Waktu dia melihat, Tuhan mau bilang sama dia, saya gak ciptain kamu untuk dikutuk selamanya. Saya gak ciptain kamu untuk jadi buta. Saya ciptain kamu untuk melihat.
dan membuat orang-orang di sekitar kamu bisa melihat perubahan yang terjadi dalam hidup kamu, sehingga kamu bisa hidup lebih dari yang dapat kamu impikan. Saya percaya itu juga akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Hidup saudara akan membuat orang lain terjejak kagum. Mereka kebingungan karena mungkin mereka bilang, ini kan yang dulu, gue tahu dia dulu nih. Ya dulu mah, ya. Saya mau katakan sama saudara, yang lalu biarlah berlalu. Tuhan menyiapkan kepada saudara. Boleh ke slide khotbah tadi Pak Erwin. Ada satu ayat penutup yang saya mau saudara dan saya baca sama-sama saudara. Ya, ini di dalam bahasa Inggrisnya. Boleh di klik ya. Boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padanya tentang kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang akan memberi kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Yang menarik adalah dikatakan sini declares. Saudara pernah dengar gak kalau orang mendeklarasikan Pancasila? Gitu ya. Sumpah Pemuda. Ini Tuhan sampai declare. Ini dia bisa teriak dia, sampai teriak dia. Apa yang dia teriakin? The Lord plans to prosper you. Tuhan punya rencana untuk membuat saudara prosper, berhasil, makmur, sejahtera. And not to harm you, bukan untuk mencelakakan. Plans to give you, berencana untuk memberikan kepada saudara apa? Hope and a future, harapan dan masa depan. Kalau saya punya rencana, bisa aja gagal rencana saya. Tapi kalau Tuhan yang punya rencana, nggak ada satu orang pun, nggak ada satu keadaan pun yang bisa menggagalkan saudara. Sehingga saudara dan saya diciptakan, hidup saudara akhirnya menjadi penyembahan. Sehingga orang lain lihat hidup saudara, lihat bisnis saudara, lihat karir saudara, orang bilang, gila ya, emang Tuhannya luar biasa. Nggak keluar dari mulut orang penyembahan kepada Tuhan karena melihat hidup saudara mengalami perubahan. Dulu saya buta, sekarang saya melihat. Saya percaya hari ini saudara semua melihat di dalam nama Yesus. Mari angkat roti di tangan kananmu. Katakan bersama saya, di dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus makanlah. Mari mengangkat anggur di tangan kananmu dan mengatakan bersama saya, dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Di dalam nama Yesus yang memberkati, yang mengubahkan hidupku. Dalam nama Yesus, minumlah. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was meant to worship. I was meant to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was meant to worship. I was meant to bless your name. I was meant to bless your name.
Mari tetap mengangkat tangan. Pulanglah dengan satu kebenaran ini, bahwa Dia datang untuk memberikan kepadamu real and eternal life, more and better life than you ever dream of. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, karena Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang Engkau perbuat berhasil. Mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, memberikan kepada